Sudah dicek belum? Hasil seleksi P3K tahap 2 mulai diumumkan. Ribuan peserta sudah tahu mereka lulus atau tidak. Tapi tahukah kamu, buat yang gagal lolos, masih ada harapan lewat skema paruh waktu P3K 2025. Jangan langsung putus asa. Di video ini, kita bahas cara cek hasil seleksi P3K dan opsi lanjutan yang disiapkan pemerintah bagi peserta yang belum berhasil. Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 telah memasuki tahap hasil akhir kelulusan peserta yang akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap. Mulai 16 SD, 30 Juni 2025. Sebelumnya terhitung 863.993 peserta yang memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi, mengikuti tahap seleksi kompetensi berbasis KAT yang digelar pada 16 Mei 2025 lalu, di mana materi seleksi kompetensi mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2024, kriteria pelamar yang ikut seleksi adalah tenaga non-ASN aktif yang telah bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus selama minimal 2 tahun terakhir, dan lulusan pendidikan profesi guru, khususnya lulusan PPG yang melamar formasi guru di instansi daerah. Selain kriteria umum, Panselnas juga menetapkan kriteria tambahan bagi pelamar seleksi P3K tahap 2, yakni pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Pelamar P3K tahap 1 yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2024, dan pelamar yang belum pernah melamar pada seleksi pengadaan ASN sebelumnya. Pemerintah melalui Panselnas juga melakukan optimalisasi formasi pada seleksi P3K tahap 2 dengan urutan prioritas pengisian formasi SBB. Pelamar prioritas 1, tahun 2021, khususnya guru, dan bidan D4 yang belum mendapatkan formasi. Ex honorer, kategori 2 THK 2 yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi kosong. Pegawai dengan kode R2 dan R3 yang jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan formasi tersedia. Non-ASN dengan pengalaman minimal 2 tahun. Dan lulusan prajabatan atau PPG. Selain itu, bagi tenaga honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan data BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau P3K 2024, namun tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, Panselnas menyiapkan skema paruh waktu melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025, di mana 8 jabatan paruh waktu yang ditetapkan adalah guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional. Skema P3K paruh waktu yang diatur dalam Kepemenpan 16 tahun 2025 diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, namun tidak terakomodir dalam seleksi P3K 2024. Untuk pelaksanaannya sendiri, menunggu seluruh rangkaian seleksi P3K 2024. Tahap 1 dan tahap 2 selesai. Adapun rangkaian pelaksanaan seleksi P3K 2024 merujuk pada sejumlah regulasi. Di antaranya yakni Keputusan Menteri PAN-RB nomor 347 tahun 2024 yang mengatur mekanisme seleksi P3K secara umum. Selain itu, terdapat juga Kepmen PAN-RB nomor 348 tahun 2024 dan nomor 349 tahun 2024 yang khusus mengatur seleksi untuk jabatan fungsional, guru dan kesehatan di instansi daerah. Nah, buat kamu yang nonton sampai bagian ini, saya punya kabar spesial. Saya akan adakan giveaway pulsa atau dana senilai Rp60.000 untuk 3 orang pemenang.
Caranya gampang banget. Subscribe channel ini, like video ini, tulis komentar, "Saya siap jadi ASN 2025." Plus alasan kamu kenapa ingin jadi ASN tahun ini. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2025. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Gagal dalam seleksi P3K tahap 2 tentu bukan hal yang mudah diterima. Namun, perlu diingat bahwa kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah momen terbaik untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan menyiapkan strategi baru demi kesempatan berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu ambil jika tidak lolos. 1. Cek status dan arti kode hasil. Pastikan kamu memahami hasil seleksi di portal SSC ASN. Perhatikan kode seperti TL tidak lulus, TMS tidak memenuhi syarat, P1 TL atau P2 TL yang menandakan kategori prioritas kamu. Dengan memahami kode tersebut, kamu bisa mengetahui penyebab tidak lolos secara lebih akurat. 2. Ajukan sanggahan jika perlu. Jika kamu merasa ada kekeliruan dalam hasil seleksi, manfaatkan masa sanggah yang diberikan selama 3 hari setelah pengumuman. Ajukan sanggahan melalui portal resmi dan sertakan bukti pendukung yang valid. 3. Pantau jalur lanjutan, paruh waktu P3. Kamu masih punya peluang melalui skema P3K paruh waktu, yang menawarkan jam kerja lebih fleksibel, namun tetap berstatus resmi P3K. Program ini sedang disiapkan pemerintah dan patut dipertimbangkan. 4. Upgrade diri untuk tahap selanjutnya. Mulai dari sekarang, pelajari kembali materi seleksi kompetensi, latihan soal, dan ikuti info terbaru di kanal resmi. Kegagalan hari ini bisa menjadi bahan pembelajaran dan modal sukses di tahap berikutnya. 5. Tetap semangat dan jaga mental. Ingat, banyak peserta yang berhasil lolos setelah mencoba beberapa kali. Yang penting adalah konsistensi, mental kuat, dan tetap optimis. Itulah update lengkap seputar hasil seleksi P3K tahap 2 dan opsi paruh waktu bagi yang tidak lolos. Ingat, kegagalan hari ini bisa jadi batu loncatan untuk sukses besok. Tetap semangat, tetap belajar, dan terus pantau perkembangan formasi berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kami akan update terus info terbaru P3K dan CPNS setiap minggunya. Share video ini ke teman pejuang P3K lainnya ya, agar makin banyak yang dapat info resmi dan terhindar dari hoax. Sampai jumpa di video berikutnya.